Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatila Daira dengan NIM 22060162. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen Bapak Alfon. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini merujuk pada perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam jangka tertentu. Pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kelahiran atau fertilitas, di mana angka kelahiran yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Angka kematian yang rendah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu migrasi. Perpindahan penduduk masuk atau imigrasi atau keluar emigrasi dapat mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk sering diukur dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan yang dihitung sebagai persentase perubahan penduduk dari tahun ke tahun. Kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini merujuk pada suatu proses di mana suatu negara meningkatkan kapasitas ekonominya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga meningkatkan standar hidup penduduknya. Pembangunan ekonomi mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah di mana peningkatan output ekonomi suatu negara yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan jasa. Yang kedua, pemerataan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, serta fasilitas kesehatan merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kelima, diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada suatu sektor ekonomi dengan mengembangkan berbagai sektor lainnya seperti manufaktur, jasa, dan teknologi. Yang keempat, investasi dalam sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berkontribusi positif terhadap produktivitas dan inovasi. Yang kelima, urbanisasi. Pertumbuhan penduduk seringkali menyebabkan urbanisasi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui konsentrasi kegiatan ekonomi dan juga inovasi. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, polusi, perumahan yang tidak layak. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai teori dan model ekonomi. Selanjutnya yaitu teori dan model ekonomi. Beberapa teori dan model ekonomi yang relevan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi antara lain. Yang pertama yaitu teori transisi demografi, menjelaskan bagaimana perubahan dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah mempengaruhi struktur penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu teori Malthus. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali
akan melampaui pertumbuhan produksi pangan yang dapat menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Namun, teori ini dianggap kurang relevan dalam konteks modern karena inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas pertanian. Yang ketiga yaitu model pertumbuhan endogen. Hal ini menekankan pentingnya investasi dalam modal manusia, inovasi dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada bab ini yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan diiringi dengan investasi yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tanpa disertai dengan pembangunan yang memadai dapat menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan komprehensif dan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai bab 6. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.